Dengan NIM 1927 Andi Sarnukra, saya akan menjelaskan mengenai alur dari program moving kotak pantul. Di sini seperti biasa menggunakan import dari library agar dapat menjalankan fungsi dari program yang akan dieksekusi. Di sini ada timer yang dimana di sini mengatur pergerakan kotak tersebut yang akan dijalankan. Lalu di sini sumbu X dan Y-nya berawal dari 0. Lalu di sini percepatan dari kotak tersebut yang mana dari ke kanan, maka dia akan mengatur timernya. Lalu di sini percepatan untuk perpindahan pergerakan dari ke bawah dengan 2. Dan di sini kondisi keadaan yang dimana pergerakan kotak tersebut dimulai dari 0. Begitupun dengan kondisi kedua dimulai dari 0. Lalu di sini ada pengaturan mengenai kotak ataupun size dari kotak tersebut yang dimana di sini berwarna merah, berwarna biru. Lalu di sini berbentuk kotak dan di sini mengenai sumbu. Lalu di sini perbesaran kotak tersebut dan di sini pun terdapat alur start ataupun tombol yang akan berfungsi untuk menjalankan kotak tersebut. Nah, di sini terdapat action performer yang dimana di sini akan fungsi untuk menjalankan kotak tersebut yang dimana awalnya yaitu pergerakan awalnya atau keadaan awalnya yaitu 0 sama dengan ini. Begitupun di sini dengan 0 sama dengan ini. Maka pergerakan tersebut masih statis atau masih berada pada sumbu awal. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang dimana pada sumbu pertama yaitu sumbu X yang dimana di sini adalah sumbu awal dari kotak tersebut akan bergerak. Yang dimana di sini state 2-nya sama dengan 2, lalu di sini state 1 dengan 1 agar dapat mengatur awal dari pergerakan. Nah, jika saya mengubah state 0 di sini, lalu di sini state 1, maka yang akan terjadi adalah kotak tersebut tidak akan berjalan dengan lancar ataupun dengan semestinya. Lalu sudah itu di sini ada sumbu pada Y yang dimana di sini mendeklarasikan agar perpindahan dari atas ke bawah dengan menambahkan state kedua yaitu 4 agar nantinya ketika perpindahan ke bawah tersebut tidak langsung turun atau tembus ke bawah, malahan langsung ke kanan dengan mengkondisikan pada keadaan state 2 di sumbu X kurang lebih atau lebih dari 300. Lalu di sini akan mengatur perpindahan pada value yang dimana value tersebut akan mengatur perpindahan ke bawah, percepatan atau perpindahan ke bawah. Nah, di sini pun state-nya sama yaitu 1 dan 2 seperti state awal ataupun state pada sumbu X. Yang dimana state pada sumbu X tadi sini 1 dan 2 akan bergerak mengarah ke atas. Di sini pun akan bergerak mengarah ke bawah. Lalu di sini dia akan bergerak mengarah ke atas. Lalu jika saya akan menghentikan ataupun mematikan pergerakan ke bawah, maka dia langsung akan terus ke bawah, tidak langsung melanjutkan ke atas. Setelah perpindahan tersebut, maka dilanjutkan dengan perpindahan ke atas. Nah, di sini saya memakai state 3 untuk mengatakan kondisi baru atau kondisi pergerakan lainnya yaitu ke atas. Nah, yang dimana tadi yang state 2 yang di sini yaitu state 4 yaitu kondisi pada pergerakan ke bawah. Lalu di sini ada state 3 untuk pergerakan ke atas. Nah, lalu di sini menggunakan file X agar sumbu atau kotak tersebut berjalan ke atas lalu ke kiri. Jika saya menjalankan ini maka dia akan terus ke kanan ataupun tidak semestinya. Setelah itu lanjut pada sesi yang terakhir yaitu keadaan untuk kembali ke kiri atau kembali ke awal. Di sini menggunakan file X dan file Y juga, di mana file X ini akan mengatur agar kotak tersebut kembali ke posisi awal lalu berjalan ke alur yang sama.
Dan di sini pun saya menggunakan state 1 sama dengan 1 dan state 2 sama dengan 2. Pergerakannya sama dengan kondisi awal, yaitu state 1 sama dengan 1 dan state 2 sama dengan 2. Jadi sumbu X dari awal pergerakan kotak akan bertemu lagi dengan sumbu X akhir dari pergerakan kotak tersebut. Nah, di sini fungsi dari vel X dan vel Y ini akan berfungsi untuk mengatur kembali pergerakan tersebut. Nah, jika vel Y dan vel X-nya tidak dapat diinput, maka pergerakan kotak tersebut tidak akan sesuai dengan alurnya. Lalu, setelah itu, pada public static void yang dimana di sini merupakan metodenya, dan di sini merupakan G-frame, yaitu pengaturan dari kotak yang pengaturan dari tampilan output yang akan menampilkan kotak tersebut. Dan di sini ada titelnya. Lalu di sini ada size dari perbesaran output yang akan memunculkan kotak tersebut. Dan di sini ada visible true untuk memunculkan atau menjalankan program. Jika yang dimana program tersebut benar, maka akan dilanjutkan atau akan dieksekusi. Lalu di sini ada default close operation, maka di sini akan menutup jika sudah kotak pantul tersebut akan jalan ataupun selesai dijalankan. Baik, saya akan menjalankannya. Sekian dan terima kasih.